Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada ungkapan yang mengatakan, "You are what you eat." Anda adalah apa yang Anda makan. Dan itu memang benar. Kalau kita banyak makan yang mengandung gula, ya kita akan kena gula. Kalau kita makannya banyak, badan kita akan besar. Kalau kita makannya cukup, ya kita akan sehat. Intinya apa yang kita makan itu menentukan siapa diri kita. Dalam arti fisik, tetapi juga dalam arti kesehatan. Namun juga ada yang mengatakan, you are what you give. Apa yang Anda berikan, itulah diri Anda. Kalau Anda itu murah hati, sering berbagi, memperhatikan orang yang berkekurangan, dan memberi, apapun itu, bisa barang, bisa uang, bisa waktu, bisa perhatian, maka itulah Anda. Orang akan mengatakan, oh dia adalah orang yang murah hati. Tetapi sebaliknya, kalau Anda tidak peduli, kalau kemudian Anda kurang berempati, Anda memikirkan diri sendiri, kurang berbagi, dan sebagainya, orang juga akan mengatakan, oh dia egois. Hal ini cukup jelas bagi kita, terutama kita bisa memanfaatkannya untuk mengenal diri sendiri. Kita mencoba melihat di sekitar kita. Apakah orang merasa bahwa kita cukup murah hati, atau kita orang yang egois, atau orang yang penuh kasih? Kita nggak tahu. Kita cukup belajar saja. Tetapi dengan cara itu kemudian kita mengenal diri sendiri, dan kemudian kita juga bisa melatih diri untuk bisa bertumbuh ke arah yang sebetulnya kita kehendaki. Tetapi yang paling penting adalah otentisitas, atau memang mengalir dari dalam. Kalau itu memang dari dalam diri kita, maka kemudian itu sungguh bisa menggambarkan diri kita yang sebenarnya. Tetapi kalau karena motivasi lain, bisa jadi kemudian berbeda. Di satu pihak kita murah hati, di pihak lain kita kemudian menjadi pribadi yang egois. Sebetulnya yang akhirnya tahu ya kita sendiri. Tetapi ada beberapa hal yang kemudian bisa kita jadikan pegangan, yang membuat kita kemudian bisa mengenal diri kita lebih baik. Maka saudara-saudari terkasih, kita perlu belajar mengenali diri kita sendiri. Tujuannya tentu untuk bertumbuh, tetapi kemudian bisa juga mengenali gerakan-gerakan batin yang ada di dalam diri kita. Karena banyak sekali yang kita lakukan itu adalah cerminan apa yang ada di dalam diri kita. Misalnya, kalau kita sering disebut, oh tukang belanja, itu bisa jadi karena di dalam diri kita sebetulnya ada kekosongan, ada kekurangan. Mungkin kurang diperhatikan, kurang dihargai, kurang dicintai, kurang diterima, dan kekosongan itu kemudian mengharapkan, menginginkan untuk dipenuhi. Tapi seringkali karena tidak bisa dipenuhi secara langsung, dia kemudian berpikir bahwa dengan mendapat, dengan membeli, dengan belanja itu bisa memenuhinya. Itu adalah kompensasi dari sebuah kekurangan. Maka seringkali orang itu belanja, beli, yang sebetulnya tidak dibutuhkan. Karena untuk memenuhi apa yang kurang dalam diri kita. Sama halnya dengan makan. Makan, belum tentu yang kita butuhkan. Tetapi untuk memenuhi sesuatu yang jauh lebih dalam, kebutuhan psikologis yang mungkin tidak terpenuhi. Intinya, dan dengan mengenali apa yang kita lakukan, yang kita berikan, kita bisa mengenali diri kita sendiri. Nah, kalau dari situ kita sudah mengenali diri, kita kemudian mengerti apa yang harus kita lakukan. Kita sudah tahu titik tolaknya di mana. Nah, kalau sudah seperti itu, kita kemudian mengerti arahnya,
harus kemana, apa yang harus kita lakukan, kebutuhan-kebutuhan apa yang harus kita penuhi secara manusiawi. Dan ketika kita sudah memenuhinya, kita bisa merasa cukup. Hal ini penting, terutama menentukan arah. Karena kecepatan tidak terlalu menentukan, tetapi arah yang menentukan. Kalau arahnya sudah jelas, kita sudah tahu apa yang harus kita buat, mau cepat atau lambat kita akan sampai. Tetapi kalau arahnya tidak jelas, cepat pun kita tidak akan sampai kemana-mana. Sekaligus ini juga menentukan konsistensi, ketekunan. Kalau sudah arahnya jelas, fokus, kita sudah komit, kita kemudian bisa konsisten dan tekun menuju ke arah yang kita tuju. Tidak terus-menerus berubah arah. Kalau kita terus-menerus berubah arah, kemungkinan besar kita tidak sungguh-sungguh mau maju. Karena kemudian kita tidak kemana-mana. Maka penting kita mengawali dengan benar. Mengenali diri sendiri melalui apa yang kita berikan, yang kemudian kita dapat, gambaran diri, bukan 100% karena kita sepenuhnya yang tahu, tapi juga melalui apa yang kita lakukan, kita kemudian mengenali diri ada kebutuhan-kebutuhan di dalam diri yang mungkin unconscious, kebutuhan-kebutuhan di bawah sadar yang ingin dipenuhi, dan kemudian kita mengetahui sebetulnya apa yang sungguh dibutuhkan. Nah, kalau sudah kelihatan, maka kita bisa menetapkan tujuan kita dan bisa mengarahkan hati, fokus dan perhatian ke sana, lalu tekun dan setia, konsisten, melakukan selangkah demi selangkah, cepat atau lambat kita akan sampai. Karena yang menentukan arah bukan kecepatan. Kita juga bisa melihat apakah kita seringkali berubah arah. Kalau kita terus-menerus berubah arah, kemungkinan besar juga ada masalah, yaitu sebetulnya kita tidak mau keluar dari zona nyaman kita. Maka saudara-saudari terkasih, kita perlu mengenali diri sendiri. Namun yang paling utama, kita harus mengenali diri kita bahwa kita adalah pribadi yang sangat dicintai oleh Tuhan. Dan Tuhan selalu menemani, membukakan jalan. Karena itu kita tidak perlu khawatir, tetapi terus tekun dan setia, penuh syukur dan sukacita, menempuh jalan yang mengarah kepada tujuan yang bisa membantu kita bertumbuh secara pribadi. Baik jasmani maupun rohani. Baik juga dalam mindset. Sehingga kita makin hari makin berpikir jernih, makin bijaksana, tetapi tentu makin bahagia. Karena dasarnya adalah kasih Allah sendiri. Tuhan begitu mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.